berbahagia dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya sebagai wakil dari Jemaat Kota Wisata, perkenalkan, nama saya Herlina Hanafi, istri dari Iwan Setiawan. Kami tinggal di Kota Wisata dari tahun 1999. Pada saat itu, suami saya sedang menjabat sebagai ketua di Jemaat Ciracas. Waktu itu suasana masih sepi di Kota Wisata. Belum banyak rumah dan belum ada gereja Advent dan Kristen lainnya. Dulu saya sering ikut kebaktian wanita Kristen di daerah sini. Saya ikut perkumpulan itu agar mengenal satu sama lain, sesama tetangga, terlebih umat Kristen di lingkungan ini. Setiap pulang dari kebaktian, saya berbincang-bincang bersama suami dan berpikir, alangkah baiknya jika kita orang-orang Kristen Advent bisa berkumpul bersama-sama dan mengadakan kebaktian seperti mereka. Jadi, kami dan suami meminta izin kepada ketua-ketua di Ciracas untuk mengadakan cabang sekolah sahabat di daerah Kota Wisata. Gereja Advent mensupport penuh pekerjaan Tuhan ini, di mana dulu kami mengadakan ibadah masih di rumah-rumah dan sering bergantian. Dulu beberapa anggota Ciracas bergantian untuk mengadakan kebaktian, menghadiri kebaktian cabang sekolah sahabat di Kota Wisata dengan penuh semangat, keinginan, dan kehendak Tuhan semua berjalan dengan baik. Tapi kita sempat putus asa, tutup selama 3 bulan karena tidak ada kemajuan dalam kebaktian. Jumlah kami tidak bertambah. Lalu kami bertemu dengan keluarga Richard Penjahitan, di mana beliau mensupport sepenuhnya dalam membantu pekerjaan Tuhan. Dengan segala usaha dan kehendak Tuhan, sejak saat itu kami bisa menyewa ruko selama 2 tahun. Dan anggota lama-kelamaan bertambah. Akhirnya cabang Ciracas ini menjadi Jemaat Kota Wisata. Sampai saat ini anggota kami bertambah. Di tahun 2020 anggota kami kurang lebih 20 keluarga yang berjumlah 125 orang. Gereja Kota Wisata saat ini telah memiliki 3 ruko yang terletak di legenda Ruko Little China. Berkat Tuhan yang baik, Gereja Kota Wisata cabang Ciracas sampai saat ini mempunyai anggota yang solid dan semangat yang tinggi dalam melayani Tuhan. Meskipun kita berasal dari suku-suku yang berbeda, tetapi itu membuat kita tidak patah semangat. Bahkan di mana masa pandemik ini, kami saling mensupport satu sama lain, sehingga ada jiwa yang datang dibaptis. Kami, Gereja Kota Wisata, saling menghormati satu sama lain dan membantu anggota yang mengalami musibah ataupun masalah keuangan. Bahkan hanya bukan anggota kami saja kami bantu, tapi yang non-Advent yang sedang mengalami musibah atau kekurangan. Kami, Gereja Kota Wisata, mempunyai harapan yang besar agar gereja yang lain dapat menjadi terang dan saluran berkat kepada orang lain. Saya dan seluruh Jemaat Kota Wisata cabang Ciracas mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52. Semoga Gereja Ciracas semakin diberkati Tuhan, menjadi saluran berkat dan banyak jiwa-jiwa yang datang untuk bergabung di dalam Jemaat Ciracas, agar kita semua menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk Jemaat Ciracas yang ke-52. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam segala pelayanannya. Perlu saya sampaikan bahwa berdirinya Jemaat Maranatha Cijantung itu adalah buah pelayanan dari Jemaat Ciracas, di mana dimulai di unit kerja sekolah sahabat. Saya ingat sekali pada waktu Pendeta Yunus Tauran datang kepada beberapa anggota majelis pada waktu itu di awal tahun 2007. Beliau sampaikan bahwa bagaimana kalau kita buat cabang sekolah sahabat di sekitar Cijantung. Oleh karena waktu itu ada unit kerja sekolah sahabat
Cijantung, Condet dan sekitarnya, maka ini saya sampaikan ke teman-teman keluarga-keluarga di UKSS tersebut. Dan ternyata UKSS tersebut menyambut usul dari pendeta tawuran tersebut. Dan akhirnya disampaikan ke majelis, dan majelis menyetujui untuk dibuat cabang sekolah sahabat di sekitar Cijantung. Lalu tepatnya pada tanggal 7 April 2007 dimulailah perbaktian pertama untuk cabang sekolah sahabat di Cijantung. Dan akhirnya ditabiskan pada November 2008. Jadi hanya perlu 1 tahun gereja Maranatha Cijantung sudah berdiri. Ini yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana seluruh anggota jemaat sangat membantu, mensupport dan di dalam pelayanan berdirinya gereja Cijantung. Oleh karena itu saya sangat mendukung jika jemaat Ciracas selalu rindu untuk membuka cabang-cabang sekolah sahabat yang baru. Karena ada beberapa manfaat yang sangat penting di dalam pelayanan tersebut atau di dalam berdirinya cabang sekolah sahabat dimanapun itu berada. Salah satu contoh, ada satu keluarga yang waktu itu memang keluarga Advent dan mereka sudah tidak pernah lagi bergereja. Jadi karena ada berdirinya jemaat Maranatha Cijantung, akhirnya mereka kembali lagi ke gereja dan anak-anaknya menjadi aktif sampai hari ini. Dan itu semua berkat dari berdirinya atau ada cabang sekolah sahabat di satu tempat. Oleh karena itu saya mendukung pelayanan dari jemaat Ciracas untuk selalu membuka cabang-cabang sekolah sahabat yang baru. Perlu juga diberikan semangat kepada seluruh anggota majelis supaya tetap semangat di dalam pelayanan, di dalam mendirikan cabang-cabang yang baru. Dan kami pada waktu berdiri Maranatha Cijantung, kami hanya 14 keluarga, dan itu semua hampir dari keluarga dari jemaat Ciracas. Tetapi Tuhan selalu menyertai baik jemaat Ciracas maupun jemaat Maranatha Cijantung. Ada beberapa keluarga yang khawatir pada waktu itu jika Maranatha Cijantung berdiri, banyak anggota Ciracas yang akan pindah ke sana dan jemaat Ciracas akan menjadi kosong. Ternyata tidak demikian. Tuhan selalu menjaga dan memberikan yang terbaik untuk jemaatnya. Satu pergi, 2-3 orang akan muncul. Begitu juga seperti dulu waktu di Ciracas. Pada waktu kami meninggalkan Ciracas dengan sekitar 7-8 keluarga, ternyata ada banyak keluarga-keluarga baru yang siap untuk melayani di jemaat Ciracas. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk jemaat Ciracas terus bertumbuh, terus membuka cabang-cabang yang baru. Karena umat-umat Tuhan akan disediakan oleh Tuhan untuk selalu melayani dimanapun mereka berada. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di dalam pelayanan dalam membuka cabang-cabang sekolah sahabat yang baru. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanannya. Dan saya pikir karena banyak sekali orang-orang muda di Ciracas, inilah yang menjadi tongkat estafet pelayanan Tuhan di jemaat Ciracas. Karena hanya orang-orang muda yang mempunyai talenta-talenta yang semangat, penuh dengan semangat, sehingga mereka bisa diberikan tanggung jawab untuk membuka cabang-cabang sekolah sahabat yang baru. Sehingga regenerasi di jemaat Ciracas itu boleh tetap jalan dan akhirnya tetap selalu melayani dimanapun atau di kapanpun jemaat Ciracas membutuhkan, sehingga orang bisa dapat bekerja di dalam pelayanan Tuhan. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.